kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa itu hukum? Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma-norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah segala sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh penegak hukum, karena segala kehidupan manusia diatur oleh hukum. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi warga masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dan oleh pihak penyelenggara negara. Unsur-unsur hukum yang pertama mengatur tingkah laku kita dalam masyarakat atau mengatur pergaulan. Yang kedua, hukum itu dibuat oleh badan resmi. Yang ketiga, hukum itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi yang dibuat harus tegas. Kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya agar mereka dapat menyesuaikan perbuatan mereka sesuai dengan aturan yang ada agar negara tidak semena-mena dalam menjalankan kekuasaan. Teman-teman, kepastian hukum berarti bahwa undang-undang dan keputusan pengadilan harus bisa diatur oleh baik. Undang-undang dan keputusan pengadilan harus jelas dan tidak rancu. Keputusan pengadilan harus dianggap mengikat. Undang dan keputusan yang berlaku tersebut harus dibatasi. Dan kepentingan dan ekspektasi yang sah harus dilindungi. Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam. Contoh perlindungan hukum antara lain adalah perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah wujud dari perlindungan dan penegakan hukum di antaranya. 1. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum memiliki kekuasaan yang mutlak dalam mengatur segala pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Jadi, semua tindakan warga negara ataupun pemerintah selalu dilandasi atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Tegaknya supremasi hukum tidak akan bisa terwujud jika aturan yang berlaku tidak ditegakkan dengan baik oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Tujuan utama dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara, di mana setiap warga negara menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya. Hal ini bisa terwujud jika aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat bisa ditegakkan dengan baik. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan yang damai merupakan suatu harapan yang diingini oleh setiap orang. Perdamaian ini akan terwujud jika seseorang merasa dilindungi. Nah, perasaan ini akan timbul di saat berbagai aturan yang berlaku di dalam masyarakat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi. Hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dalam hukum yang dianggarkan harus ditegakkan. Melalui cuplikan yang di awal video tadi, yang menampilkan adegan rekayasa yang diperankan oleh teman sekelompok kami, menunjukkan pelanggaran hukum yang terjadi dalam bersepeda motor. Hal tersebut diatur dalam hukum di Indonesia yang berlaku. Oleh karena itu, mari kita melihat pelanggaran apa yang dilakukan oleh mereka dan hukum apa yang menjerat mereka. Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia
bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi, ayat yang pertama, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Ayat yang kedua, perlengkapan sebagaimana dimaksudkan pada ayat yang pertama bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia. Selain itu, pasal 106 ayat yang ke-8 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Di dalam pasal 106 ayat yang keempat, huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau yang biasa disingkat dengan UU LLAJ mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan kecepatan maksimal dan minimal. Seturut dengan hal tersebut, pasal 115 UU LLAJ juga menyatakan pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pasal 21 dan pasal 115 huruf A dalam Undang-Undang LLAJ. Pasal 115 huruf A UU LLAJ menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang A. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Kemudian, berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat 4 UU LLAJ diatur antara lain kewajiban dari pengemudi kendaraan bermotor yaitu ayatnya yang keempat, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan A. Rambu perintah atau rambu larangan, B. Marka jalan, C. Alat pemberi isyarat lalu lintas, D. Gerakan lalu lintas, E. Berhenti dan parkir, F. Peringatan dengan bunyi dan sinar, G. Kecepatan maksimal atau minimal dan atau H. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. Jika belum memiliki SIM, pengendara motor di bawah umur dapat dikenai pasal 281 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Di era pandemi COVID ini, jangan lupa kita untuk menjalankan prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan ada kebaikan di dalamnya.